Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sekalian, halo brother. Hari ini kita akan mencoba untuk mendatangi sebuah tempat yang konon katanya di situ adalah peternakan sapi, ya. Tapi ternyata dijadikan objek wisata. Saya kurang tahu apa mungkin sapi itu tadinya banyak dikenal sebagai juara atau apa, kemudian karena mungkin apa itu prestasinya kemudian dijadikan sebagai tempat pariwisata. Tempat ini kalau kita telusuri kita harus ke wilayah Banyumas dulu, ya. Dari rumah saya berarti arahnya ke Aji Barang, kemudian nanti ke arah Wangon. Dari arah Wangon kita menuju jalur Purwokerto Tasik Ciamis, ya. Nanti di situ kita ketemu tempat atau wilayah yang kita sebut sebagai Desa Lumbir, ya. Di atau Kecamatan Lumbir, ya. Di Desa Lumbir, tepatnya di wilayah Sidamulia itu ada tempat yang kita biasa melaksanakan piknik, khususnya bagi mereka yang keluarga yang ingin berdarama wisata atau mencari, ya anggap sajalah senang-senang begitu, maka kita bisa mendapatinya di sini. Namanya wisata Lembu Benggolo, ya. Ada di Desa Sidamulia Lumbir. Kita lihat kalau kita datang ke sini sudah disambut oleh para lembu, makanya disebut sebagai Lembu Benggolo. Di depan pun sudah disambut dengan patung lembu yang cukup besar. Ada beberapa sertifikat yang menunjukkan bahwa lembu-lembu yang ada di sini memang lembu-lembu berkualitas dan banyak memenangkan lomba. Untuk masuknya sendiri kita dikenakan tarif Rp5.000 per orang, ya. Masuk ke sini pertama kali disuguhi kolam renang untuk anak-anak, walaupun ada kolam pelosotan, ya. Kalau kolam pelosotan ini ada di atasnya kolam renang anak-anak, tapi di dekatnya kolam renang ini juga ada yang kita lihat adalah beberapa binatang-binatang boleh dianggap liar tapi sebetulnya masuk dalam kategori tetap binatang ternak, ya, seperti ayam kalkun, kemudian burung hias, ya, ayam kate, ayam hias, kemudian yang dianggap binatang liar ya paling ya kera, ya, elang dan sebagainya, tapi sedikit, jumlahnya sedikit, sekedar hanya sebagai tempat penyambutan bagi para wisata yang akan masuk ke sini. Di komplek ini juga ada yang kita lihat, ya, itu banyaknya kafe, banyaknya warung kuliner, ya, banyaknya warung kuliner yang menyuguhkan beberapa makanan, sebenarnya makanan umum, ya, seperti mungkin ya ayam bakar, kemudian juga ada mendoan khas Banyumas, ya. Juga ada yang kita lihat di situ ada makanan khas dari daerah Lumbir, tapi saya belum tahu jenis makanannya kayak apa, ya, jenis makanannya kayak apa. Kemudian kita lihat ada hal menarik di sini adalah adanya resort dan penginapan, ya. Penginapan ini letaknya di atas kandang sapi. Saya nggak tahu kalau saya nginap di sini bau nggak ya kotoran sapinya. Tapi yang jelas waktu saya pertama ke sini ya ada dua hal yang kurang bagus, yaitu bau kotoran hewan yang ada di sekitarnya seperti tadi, ya, binatang-binatang yang disuguhkan seperti burung dan sebagainya. Tapi juga ada bau dari kotoran ternak
yang bentuknya ya memang lembu karena disebut sebagai wisata lembu ya. Makanya di situ penginapannya berada di atas area ini. Saya kurang yakin kalau kalau saya nginap di sini mungkin mungkin tidak bau kayaknya kurang yakin. Saya pernah tanya kepada bagian penjagaan, Monyet. kenapa kok tidak Monyet kok diletakkan di Joni bagian lho. atas yang dekat hutan, tapi view pemandangannya bagus ya. Memang view pemandangannya bagus di sini. View pemandangannya bagus. Kita lihat banyak bukit, banyak hutan Wis lorotan, ya. wis plosotan, Kemudian plosotan, plosotan. kata satpamnya atau kata bagian pengamanannya itu kalau diletakkan Mikirnya di plosotan, bagian panas atas meneh. itu pernah dicoba tapi baru satu tempat sudah dibongkar ya karena faktor keamanannya yang dianggap kurang mendukung. Satu, dekat dengan hutan, yang kedua lokasinya cukup jauh dari pintu keluar, padahal kalau mereka butuh misalnya butuh mencari makanan dan sebagainya, belum tentu mereka bisa cepat sampai. Katanya seperti itu. Nah, terus kalian, ini ada air mancurnya dan juga ada ikan hiasnya. Tapi ikan hiasnya ya ikan hias yang masih kategorinya umum, ya. Bukan ikan hias yang eksotik kayak di mungkin Penggolo. memang kalau di Purbalingga tuh kayak di Seruling Mas itu memang khusus untuk ikan ya sehingga banyak ikan hias yang lumayan bagus. Tapi di sini ya karena memang objek wisatanya khususnya dinamakan atau yang dilihat adalah unsur lembu benggolonya ya mungkin lainnya adalah sebagai sampingan ya. Menanjaknya rek cukup lumayan. Walaupun sampai di atas ya memang kita ditujukan atau perlihatkan untuk melihat pemandangan yang bagus, pemandangan yang bagus. Cuman untuk ke atas ya bagi orang seperti saya dan mungkin juga ibu-ibu yang agak gemuk ya mungkin agak kerepotan. Yang perlu diperhatikan adalah ketika hujan ya mungkin harus hati-hati karena ini menggunakan lantai walaupun tidak licin tetapi kecuramannya lumayan ya. Bagian ini dihiasi oleh taman-taman yang menggunakan rekayasa semen ya. Ini bukan alami tapi rekayasa semen, bukan dari dahan pohon tapi dari kawat yang di semen yang dihias gitu. Ini biasanya memang mungkin arahannya seperti di hutan-hutan wisata, tapi lebih ditujukan dengan menggunakan apa ya namanya ya. Ya mungkin semacam semen yang dibuat lebih indah begitu. Jadi arsitekturnya seperti itu. Nah, di sini diperlihatkan juga patung lembu yang ada di bagian apa ya namanya trek-trekan dengan menggunakan motor-motor kecil itu pakai bensin, tetapi kalau anak kecil yang belum tahu cara menggunakan motor-motoran seperti ini ya tetap harus dibimbing oleh orang tuanya ya. Kita bisa mereview pemandangan yang cukup bagus di sini. Pemandangannya luar biasa ya. Sampai di atas bentuknya ya seperti ini ya. Ini yang pembuatnya ya atau pembuat tamannya, desain taman, arsitektur kalau apa ya namanya ya, kalau untuk gedung. Tapi kalau untuk taman ya kita lihat petugas taman. Repotnya saya juga pernah di prank diajak wisata seperti ini. Terus kalian, ini puncaknya. Puncaknya seperti ini ya. Ada hutan yang masih asri ya, hutan yang masih asri
Mungkin kayak di wilayah Baturaden kalau di Banyumas ya. Ya, sudah di paping, diberi tulisan, dan tentunya juga kalau malam mungkin indah karena dipasangi listrik yang menggunakan model lampu hias ya. Seperti ini bentuknya. Reviewnya sama ya. Semuanya ke pemandangan, hutan jati, hutan pinus, pegunungan, bukit, lembah, perumahan penduduk, dan sebagainya. Ya. Harusnya kalau ke sini ini adanya flying fox ya untuk ke bawah itu. Cuman naik dulu, turunnya gampang, naik lagi susah ya. Ya. Tapi ini juga kalau kita turun pakai jalan yang tadi cukup lumayan seram ya. Artinya kalau kita ke jalan bawah ya, itu jika menggunakan jalan alternatifnya mungkin lebih landai lebih bagus. Jadi area jalan untuk menuju ke atas disendirikan, jalan untuk ke bagian bawah juga disendirikan. Itu juga sebetulnya bagus ya. Cuman lagi dibuat, kelihatannya lagi dibuat untuk jalan arah ke bawahnya lagi dibuat dan mungkin lebih landai ya, mungkin lebih landai. Atau malah mungkin untuk treknya trail mungkin ya. Mungkin. Nah, ini kalau di bagian tengah seperti ini bentuknya ini. Di atas itu ada bagian resortnya. Resort untuk menyaksikan ya area-area bawah ya atau hutan di bawah. Tapi di bawahnya sebenarnya jalan kecil, jalan alternatif menuju ke desa ke kecamatan Sidareja ya, ke kecamatan Sidareja. Saya kira seperti itu. Cuman kalau mobil kecil ya lewatnya kebanyakan lewat sini. Tapi kalau mobil besar ya mungkin lewatnya tetap jalan utama ya. Nah, sedulur sekalian, ini saung yang di situ ada tulisannya. Tertulisnya adalah harganya 5.000 untuk disewakan ya. Nantinya nggak tahu, sekarang masih gratis. Ketemu sama anak-anak bocil yang dari Tasikmalaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.